Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustaz jazakallahu khairan atas tausiah yang penuh manfaat dari adab-adab di dalam menghutangi. Kemudian terima kasih juga atas tausiah yang Ustaz sampaikan dalam mukadimah yang tadi kita simak bersama. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda, kita masuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 08131776543 dan 0819896543. Pendengar dan pemirsa, kita coba berikan satu kesempatan yang pertama via telepon. Silakan 0218236543. Iya, naam. Silakan. Assalamualaikum. Baik, terputus. Kami coba sapa kembali untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya via telepon 0218236543. Ya, naam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak, dengan siapa? Pak Samsir dari Jakarta. Ya, silakan Pak Syamsir. Silakan. Ya, mengenai saya menghutangi orang, tapi akadnya kita untuk bagi untung. Tetapi orang tersebut tidak mengembalikan hingga sampai kira-kira 1 tahun. Menghutangi Pak ya, bukan padahal kerjasama. Saya penting sekali, misalkan buat keluarga itu udah hampir nggak ada, karena kan keuntungan itu akan dipakai gitu. Misalkan sampai motor itu mati karena masih harus ngandelin uang itu. Baik. Jadi seperti apa? Mohon. Terima kasih Pak Syamsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, bisa menyimak dengan baik? Nah. Ya, bisa. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Pak Syamsir, kalau tidak salah nama beliau tadi, maka kalau seandainya Bapak menghutangi kepada kawan Bapak tadi, lalu setelah itu Bapak mengatakan tadi bahwa akan bagi hasil, ini namanya bukan menghutangi Pak. Akan tetapi namanya di sini adalah Bapak memodali Bapak tersebut. Maka akadnya bisa nanti mudharabah, yaitu Bapak memodali orang, kemudian setelah itu nanti bagi hasil, ya, bukan hutang. Dan semestinya kawan Bapak tadi amanah dengan kesepakatan, yaitu bagi hasil tadi. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian Pak Samsir. Kita angkat untuk yang kedua. Silakan, masih dari telepon. Ya, naam. Silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak? Dengan siapa? Saya Effendi dari Aceh, Ustaz. Ya, silakan Pak Effendi. Bagaimanakah hukumnya kita mengambilkan uang dari bank, Ustaz, untuk modal usaha, Ustaz? Iya, bank ribawi Pak ya. Baik, terima kasih Pak Effendi interaksi Bapak dan pertanyaannya. Jazakallahu khairan Pak. Nah, silakan Ustaz. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kaidah para ulama menyebutkan kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Artinya setiap pinjam meminjam yang diambil keuntungan darinya maka dia adalah riba. Dan ketika kita meminjam uang di bank konvensional maka itu riba, meskipun dengan niatan untuk modal usaha. Maka jangan meminjam uang dengan riba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi makan harta riba. Jadi semua yang berkaitan dengan riba mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Allah Subhanahu wa taala melaknat pemakan harta riba,
yang memberi makannya. Yang memberi makannya di sini adalah yang menghutang, yang berhutang dengan cara riba. Dan yang berhutang dengan cara riba, yang memberi makannya penulisnya dan juga kedua saksinya. Nabi Muhammad SAW mengatakan waqalahum sawa, mereka itu semuanya adalah sama. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita masih memberikan kesempatan satu pendengar atau pemirsa yang akan bertanya via telepon. Kami coba sapa kembali. Naam. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Diana. Halo, Assalamualaikum. Silakan Bu. Silakan Ya, pertanyaannya. Gini Pak Ustadz, saya dulu pernah mengutangi ipar saya. Waktu saya tagih, saya malah dimaki-maki, malah dia ngomong begini, sini kamu, saya bayar pakai emas. Iya, saya nangis, saya Pak Ustadz, itu bagaimana Pak Ustadz? Tapi nggak lama kemudian ipar saya tuh ditangkap polisi karena dia narkoba. Ini dia baru keluar dari penjara. Ya karena saya belum lunas Bu ya, saya doain. Itu Pak Ustadz, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, Assalamualaikum. Ya, terima kasih dari Ibu. Diana dari Balikpapan. Ya, terima kasih Ibu atas interaksinya. Jazakillah khairan. Baik Ustadz, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya, ibu berhak untuk menagih hutang tersebut meskipun orangnya sudah dipenjara. Akan tetapi seperti yang saya ucapkan tadi, lebih baik ibu untuk membebaskan kalau seandainya memang ibu berniat dan ibu mampu untuk membebaskan orang tersebut dari hutangnya, ya. Toh itu kalau tidak salah tadi keluarga ibu juga, kemudian dia sudah jera mungkin dengan ditangkap oleh aparat dengan kasus yang berbeda memang, akan tetapi itu kan sebuah peringatan bagi dia agar dia benar-benar memberikan hak kepada orang yang diambil haknya oleh dia. Maka saya katakan kepada ibu tersebut, silahkan ibu menagih dan tetap saja menagih hutangnya, akan tetapi lebih baik juga membebaskan hutang tersebut. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian Ibu Diana di Balikpapan, semoga bermanfaat. ومساه ربا